Halo, kembali lagi di YouTube channel saya. Hari ini kita akan belajar mengenai asimtot kurva fungsi rasional. Materi ini diajarkan di kelas 12, terutama matematika peminatan untuk jurusan IPA. Nah, asimtot adalah garis yang didekati suatu fungsi di jauh tak hingga. Nah, asimtot ini ada 3 sebenarnya: asimtot mendatar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Yang akan kita bahas di sini adalah asimtot mendatar dan asimtot tegak. Nah, asimtot mendatar adalah asimtot yang kurvanya mendekati sumbu X. Nah, jika dia mendekati sumbu X, maka akan kita gunakan rumus limit. Limit X mendekati tak hingga, ini adalah fungsinya untuk fungsi AX tambah B per PX tambah Q, maka nanti hasilnya ini adalah A per B. Kenapa? Karena di sini kita akan membaginya untuk limit X menuju tak hingga, kita akan membagi pembilang dan penyebut dengan variabel X pangkat tertinggi. Jadi setiap bagian akan kita bagi dengan X pangkat tertinggi. Di sini X-nya adalah pangkat 1, jadi dibagi dengan X ditambah B per X per PX dibagi X ditambah Q per X. Nah, dengan memisalkan limit X mendekati tak terhingga untuk C per X itu sama dengan 0, maka hasil kita itu adalah ini 0, ini 0. Sementara AX per X itu adalah A, PX per X itu adalah P, maka hasilnya adalah A per P. Nah, kemudian kita akan lanjutkan, kita masuk membuat asimtot tegak. Asimtot tegak adalah asimtot yang kurvanya mendekati sumbu Y. Jadi kalau misalnya ini grafiknya dia mendekati sumbu Y, ini kira-kira begini ya. Jadi ini asimtot Y, ini asimtot X. Nah, jadi kurva ini tidak memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk asimtot tegak, Y-nya ini menuju tak terhingga. Jadi suatu fungsi rasional itu adalah fungsi pecahan AX yang di atas tambah B per PX tambah Q. Nah, suatu fungsi akan menjadi tak terhingga jika dibagi dengan 0 ya. Jadi hasil atasnya ini per 0. Jadi PX tambah Q itu kita misalkan sama dengan 0, sehingga PX tambah Q itu kan tadi sama dengan 0. Ini kita geser kemari menjadi minus Q. Jadi X-nya adalah minus Q per P. Nah, ini tadi cara untuk mencari asimtot tegaknya. Nah, kita akan mulai menggambarkan sebuah fungsi, yaitu fungsi linier, untuk menentukan asimtotnya. Nah, seperti ini, gambarlah grafik Y sama dengan 3X tambah 2 per PX kurang 3. Yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X syaratnya itu adalah Y sama dengan 0. Nah, ini fungsinya tadi ya. Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Suatu fungsi ya ini misalnya akan menjadi 0 jika ini penyebut dan pembilang ya. Jadi jika pembilangnya itu adalah sama dengan 0 ya. Jadi kalau 0 per C itu sama dengan 0. Suatu fungsi ya, Y-nya sama dengan 0 jika pembilang yang ini ya, pembilangnya itu sama dengan 0. Jadi kita misalkan 3X tambah 2 sama dengan 0. Maka 3X sama dengan ini geser kemari minus 2. Kemudian X-nya min 2 per 3. Jadi titik potongnya adalah X, Y. Berarti min 2 per 3, 0. Kemudian kita akan lanjut lagi menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Ya, syaratnya X-nya harus 0. Jadi rumus tadi atau fungsi tadi kita gantikan semua nilai X-nya ini, X-nya dengan angka 0. Jadi 3 kali 0 ditambah 2 per 4 kali 0 dikurang 3. Ya, ini jadi 00. Jadi hasilnya adalah min 2 per 3. Titik potongnya tentunya 0 ya, ini 0, min 2 per 3. Nah, kita mencari yang berikutnya asimtot tegak. Tadi asimtot tegak itu syaratnya Y-nya mendekati
tak terhingga. Syaratnya penyebutnya sama dengan 0. Nah, berarti ini penyebut ya. Penyebutnya 4x kurang 3. 4x kurang 3 sama dengan 0. Berarti 4x ini geser kemarin jadi 3. X sama dengan 3/4 ya. X-nya 3/4. Kita lanjutkan untuk asimtot mendatar. Asimtot mendatar itu syaratnya X-nya mendekati tak hingga. Sehingga fungsi ini harus kita limitkan. Kita limitkan seperti tadi. Berarti hasilnya kita boleh langsung ini ya, pembilang dan penyebut dibagi dengan X pangkat tertinggi. 3x bagi X ditambah 2/X per 4x per X dikurang 3/X. Yang ini 0, 0. Jadi ini 3, ini 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Kemudian kita membuat plot ya. Kita membuat plot supaya bisa menggambarkan ya, menggambarnya. Nah, kita cari ya, kita buat titik-titik ya, supaya nanti gambar kita itu dapat dihasilkan dengan baik. Nah, kita boleh pilih ya, yang pertama-tama kita pilih misalnya 0, x-nya 0, 1, 2, 3. Nah, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah tergantung kita sendiri. Ya, kita sistemnya coba-coba trial and error. Nah, kalau x-nya berapa 1 misalnya, kita masukkan ke sini 3 kali 1 ditambah 2. 3 kali 1 tambah 2 berarti 5. Kemudian ini lagi 4 kali 1 ya, untuk yang tadi ini 4 kali 1 dikurang 3 berarti 1, berarti 5/1, dapatlah hasilnya 5. Kita tes lagi untuk 2, sama ya, 3 kali 2 ditambah 2, 3 kali 2 itu 6 tambah 2 8. Kemudian ini lagi tadi 8. Kemudian 4 kali 2 8 dikurang 3 berarti 8/5. Inilah hasilnya 1,6. Demikianlah nanti kamu buat ya, sampai berapa yang kira-kira menurutmu bisa membantu untuk menggambar dengan baik. Kemudian selain sumbu x-nya, x positif, buat lagi x-nya negatif. Dicoba misalnya min 1. 3 kali min 1 ditambah 2. 3 kali min 1 itu min 3 ditambah 2 misalnya. Berarti min 1 ya, min 1. Kemudian 4 kali min 1 min 4 ya. Coba kita ini untuk x nya sama dengan min 1 berarti 3 dikali min 1 ditambah 2 per 4 kali min 1 dikurang 3. Kemudian 3 kali min 1 ini min 3 tambah 2 min 1 ya, min 1. Terus 4 kali min 1 min 4 dikurang 3. Nah, berarti min 1 per min 7. Nah, min 1 per min 7 ini boleh kamu bagikan langsung ya, atau dalam bentuk pecahan, tergantung bagaimana kamu kemudahanmu untuk bisa menggambar kurva ya, gambar kurva. Kalau kita bagikan 1 ini kan sama dengan 1/7. 1/7 itu adalah 0,142. Cukup kita buat 0,1. Kita tes lagi untuk min 2, hasilnya berapa, min 3 berapa. Setelah itu baru kita gambarkan ya, kita gambarkan. Nah, kira-kira gambarnya itu seperti ini ya. Nih, ini gambarnya seperti ini. Tadi gambarnya seperti ini dia gambarnya ya. Nah, kita gambarkan. Ini dia gambarnya. Oke. Nih, saya uploadkan nih dah. Jadi inilah dia kurvanya. Jadi kurvanya ini kita gambar sesuai titik-titiknya. Ya, misalnya tadi 2 misalkan tadi 2 itu dia 1,6 nih. Misalnya 2 1,6, kita lihat 2 dia 1,6 ya, kalau milimeter tepat di tengah-tengah naikkan 1 garis. Kemudian misalnya 0
Kalau dia 0 tadi hasilnya nih, kalau 0 min 0,6 maka ini nolnya. Nah di sini kira-kira lebih dari setengahnya ya, 0,6. Kemudian misalnya lagi min 1. Min 1 itu tadi adalah 0,1, kamu gambar. Nah inilah kamu tentukan titik-titiknya terusnya. Kemudian titik-titik itu kita hubungkan ya, kita hubungkan. Nah tadi ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, misalnya titik potong terhadap sumbu X. Tadi titik potong terhadap sumbu X-nya tadi adalah min 2/3,0. Min 2/3 itu kira-kira min 0,6,0 ya, ini 0,6. Nah inilah dia, min 0,6 dengan 0, ini dia min 0,6 nya, ini titik potong kurva kita. Kemudian lagi, misalnya lagi titik potong terhadap sumbu Y ya, tadi 0, min 2/3, mana dia 0, min 2/3 ini. Inilah dia titik potong terhadap sumbu Y-nya. Karena ini adalah sumbu Y-nya ya. Sedangkan yang sebelah ini bawah mendatar ini adalah sumbu X-nya. Nah, jadi jelas ya untuk menentukannya. Jadi untuk menggambarnya kita tinggal menghubungkan kurva ini tadi ke titik-titiknya. Jadi kamu menggambarnya dengan gambar yang mulus, sama seperti menggambar ogif ya, menggambarnya gambar yang mulus nih. Nah jadi inilah fungsi kita, fungsinya 3x tambah 2 per 4x kurang 3. Nah jadi yang namanya asimtot mendatar berarti ini mendekati sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Nah tadi kita ada lihat bahwa asimtot tegak kita itu adalah 3/4. Yang mana itu asimtot tegak kita? Asimtot ya tegak kita. Berarti ini namanya asimtot tegak. Ya, asimtot tegak. Ini namanya asimtot tegak kita. Tegak. Nah, yang mana tadi kan asimtot tegak ini sarannya X-nya 3/4, 0,75 ya, kira-kira 0,75 ini. Nah, ini yang kita buat dengan putus-putus. Kemudian asimtot mendatarnya itu adalah sama juga ya. Asimtot mendatar kita tadi juga sama dengan 3/4 juga. Jadi 0,75. Yang mana itu? Yang ini juga sama, ini X-nya. Jadi inilah yang didekati oleh kurva kita tadi. Ya, kurva ini ya dan yang ini. Nah, anak-anak Ibu, kalau ada yang tidak paham, kamu boleh tanyakan melalui komentar. Ya, komentar, nanti saya akan bantu mengerjakannya, memberikan jawabannya. Nah, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bye.